Apa kabarnya hari ini buat teman-teman semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat selalu, murah rezekinya. Kita jumpa lagi di channel aku di Antika Official. Sebelum lanjut di video aku, buat teman-teman semuanya yang ada di video ini, jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya. Nah, kali ini aku mau nge-review video aku yang udah aku bikin hari ini, yaitu tentang pijit di bagian paha. Kenapa sih kita itu selalu utamain di bagian paha? Karena setiap pergerakan, setiap kita sit up, push up, ataupun pekerjaan yang berat-berat itu penahannya adalah di bagian otot paha. Jadi kalau otot paha itu udah banyak menanggung beban yang sangat kuat, kadang-kadang ototnya itu menjadi kaku, jadi pembengkakan, jadi kan kita tuh jadi sakit, kayak rasanya tuh keseleo, kayak begitu. Jadi bisa kita urut atau kita pijit seperti yang sekarang ini. Walaupun pelan, tapi kita bisa rutinin ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube channel aku ini tetap semangat, sehat terus. Pokoknya apapun yang kita kerjakan dengan hal-hal yang baik, pasti mesti dalam keadaan sehat terus ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kan udah di bagian kaki, paha kanan, jadi pasti kalian semua udah mengerti, udah dipahamin ya. Kalau kita pijit itu kan pasti menyeluruh. Dan sekarang kita lanjut lagi di bagian punggung.
Kenapa bagian punggung itu boleh juga kita pijit, karena bagian punggung itu kalau kita dalam keadaan sehat, seger, enak, bahkan kalau kita bawa tidur, besok paginya tuh lebih fit, lebih segar, enak tidurnya dan lebih pulas, enggak rasa gelisah ataupun rasa karena akibat punggung kita itu ngerasa kayak cedera di bagian pundak, di bagian tulang-tulang tengahnya, ataupun pinggang. Jadi boleh dipijitin seperti ini, apalagi kalau kita punya keluhan, misalnya kayak rasa keselio banget pundak kita ataupun punggung. Jadi boleh diurut seperti ini. Kalau prosesnya ngurutnya seperti ini, boleh kita lakukan seminggu 3 kali ya. Tapi kalau nggak sempet juga nggak apa-apa, boleh kita kompres pakai air dingin, itu malah lebih bagus untuk otot-otot kita yang tegang banget. Jadi kalau di bagian pinggang boleh diurut seperti ini, mau pakai ya kalau bisa sih pakai aja minyak kelapa, kan lebih real, lebih natural, dan lebih lembut, cocok untuk di bagian kulit punggung kita yang sangat kering, dan bagian kulit-kulit punggung kita itu kan agak-agak tebal, jadi haruskan pakai minyak lebih dibanyakin supaya nggak sakit dan nyaman juga. Si pemijit jari-jarinya itu dapat menemukan bagian urat-urat mana yang merasakan sakit. Jadi semuanya itu butuh proses, semuanya itu ada manfaatnya ya, setiap pijit atau urut, semuanya itu ada manfaatnya. Aku bikin seperti ini, manfaatnya adalah buat teman-teman yang ada di sini, siapa tahu yang nggak suka pijit, yang nggak suka urut, ya karena mungkin malu, atau mungkin karena nggak enak, atau karena nggak ada budgetnya, atau karena nggak mampu gitu ya. Karena manusia itu kan banyak sekali kendalanya, tapi kalau yang namanya kesehatan itu ya harus berani, namanya kesehatan tuh ya harus mau, namanya juga untuk kesehatan kan. Masalah pikiran orang yang negatif atau apa itu ya bodo amat, abaikan saja, yang penting kita adalah untuk kesehatan, untuk kelancaran pekerjaan kita supaya lebih fit dan lebih maksimal lagi. Jadi tetap semangat selalu ya buat teman semuanya ada di sini yang selalu nonton video-video aku. Aku ucapin makasih banget yang udah selalu hadir, yang selalu nonton terus video-video aku. Nah, sekarang ini kita lanjut lagi di bagian perut. Kalau bagian perut yang kalau proses ngurutnya seperti kayak gini, hanya untuk kita mengurangi rasa masuk angin ataupun begah. Karena masuk angin selain dikerokin juga memang bagus kalau harus dipijit untuk buang angin yang ngumpul di bagian perut tengah. Ya udah, semoga semua teman-teman yang ada di sini bisa mengerti dan dipahamin apa yang aku sampaikan sekarang ini. Nah, tonton terus video-video aku di channel aku di Antika Official. Selamat menonton dan tidak lupa juga aku ucapin salam kesehatan. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa.